Kita semua pasti pernah deh ngerasain ini, ya kan? Momen pas kita lagi diem, lihat sekeliling, terus kepikiran, sebenarnya aku ini maju nggak sih? Atau jangan-jangan cuma muter-muter di sini aja? Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng apa aja sih alasannya. Perasaan ini tuh umum banget loh. Rasanya tuh kayak ada yang neken tombol pause di hidup kita. Dan tenang aja, kalau kamu lagi ngerasain ini, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget dari kita yang ngerasain hal yang sama, apalagi pas kita mulai bener-bener berani buat lihat ke dalam diri. Nah, pertanyaan ini dia titik awalnya. Momen refleksi diri ya, kayak lagi ngaca gitu, buat lihat kita ini sebenarnya lagi ada di posisi mana. Percaya deh, ini langkah pertama yang paling penting. Sering banget loh, halangan terbesar itu justru datangnya dari dalam. Yuk, kita lihat beberapa batasan-batasan internal yang kadang tanpa sadar kita ciptain buat diri kita sendiri. Zona nyaman. Siapa sih yang nggak suka? Tempat yang menggoda banget kan? Rasanya hangat, aman, semuanya bisa ditebak. Tapi, hati-hati. Di balik selimut keamanan itu, ada jebakan tersembunyi. Jebakan stagnasi. Jadi, disinilah pilihannya ada di tangan kita. Kita bisa aja terus di dalam rasa aman yang udah akrab, yang ujung-ujungnya bikin kita diam di tempat. Atau, kita bisa beraniin diri buat melangkah ke zona pertumbuhan. Emang sih, mungkin awalnya bakal terasa sedikit nggak nyaman, tapi justru disitulah semua kemajuan terjadi. Perkembangan diri itu menuntut kita buat berani merasa sedikit nggak nyaman. Oke, penghalang kedua, dan yang satu ini sering kali jadi yang paling kuat. Coba deh pikirin, apa sih yang sering kamu bisikin ke diri sendiri setiap hari? Soalnya suara itu punya kekuatan yang luar biasa buat nahan kita. Pernah nggak sih pikiran kayak gini tiba-tiba muncul di kepala? Nah, ini contoh klasik dari pola pikir pesimis. Suara kecil yang seolah-olah udah membunuh kesempatan, bahkan sebelum kita sempat mencobanya. Pertanyaan ini penting banget loh. Belajar buat misahin mana yang fakta dan mana yang cuma perasaan pesimis, itu adalah kunci buat ngeruntuhin dinding yang kita bangun sendiri. Coba tanya lagi ke diri sendiri, beneran ada buktinya kalau kamu bakal gagal, atau itu cuma rasa takut yang lagi nyamar jadi kenyataan? Oke, tadi kita udah ngintip ke dalam diri sendiri, sekarang kita geser fokusnya ke faktor dari luar. Karena terkadang lingkungan dan orang-orang di sekitar kita itu juga punya andil loh dalam menahan langkah kita. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang mungkin agak sulit, tapi ini nyata banget. Kadang-kadang, sangkar kita itu nggak kita bangun sendiri. Hubungan yang salah, apalagi sama seseorang yang suka ngontrol, bisa jadi alasan utama kenapa rasanya susah banget buat berkembang. Coba diperhatiin tanda-tanda ini. Pasangan yang kelihatan cemburu sama pencapaianmu, yang ngelarang kamu buat kenalan sama orang baru, yang coba ngatur-ngatur pilihan karirmu, atau bahkan ngebatasin keinginanmu buat tumbuh secara pribadi. Ini semua adalah cara-cara gimana sebuah hubungan bisa secara aktif menahan kamu. Terus gimana soal kerjaan? Ternyata pertumbuhan di sana juga butuh adaptasi. Ngerjain tugas dengan baik itu emang penting, tapi itu baru separuh jalan. Buat benar-benar bisa maju dalam karir, ada elemen lain yang nggak boleh kita lupain. Jadi, ada dua kunci di sini. Yang pertama tentu aja, kamu harus jago di bidangmu. Itu pondasinya. Tapi kunci yang kedua, kemampuanmu buat beradaptasi, nyambung sama orang lain, dan bisa menavigasi lingkungan sosial di tempat kerja, seringkali justru inilah yang benar-benar ngebuka pintu kemajuan. Tanpa ini, keahlian teknis aja kadang nggak cukup. Oke, kita udah lihat beberapa kemungkinan penyebabnya. Sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial. Terus, abis ini kita harus ngapain? Poin paling penting dari semua pembahasan ini tuh bukan buat nyari-nyari siapa atau apa yang salah. Entah itu nyalahin diri sendiri, pasangan, atau lingkungan kerja. Bukan itu tujuannya. Tujuannya cuma satu, biar kita sadar. Dan inilah intinya, begitu kita sadar, oh aku terjebak di zona nyaman, atau oh ternyata pikiran ini nih yang nahan aku, itu sendiri udah jadi sebuah kemajuan yang gede banget. Kesadaran itu adalah fondasi dari setiap perubahan. Jadi, sekarang pertanyaannya aku balikin ke kamu. Setelah lihat kemungkinan-kemungkinan ini dicermin, setelah dapat kesadaran itu, keputusan untuk ngambil langkah selanjutnya ada sepenuhnya di tanganmu.